Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvio. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu batuan sedimen. Menurut Odun dan Sil pada tahun 1986, batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk oleh konsolidasi sedimen sebagai material lepas yang terangkut ke lokasi pengendapan oleh air, angin, es, maupun gerakan tanah. Berdasarkan genesisnya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah batuan sedimen klastik, dan yang kedua adalah batuan sedimen non-klastik. Batuan sedimen non-klastik adalah batuan yang terbentuk dari material lepas atau detritus yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan asal, kemudian diangkut oleh agen seperti air, angin, atau es, atau gerakan tanah ke tempat pengendapan. Yang kedua adalah batuan sedimen non-klastik, yang mana batuan ini adalah batuan yang terbentuk bukan dari fragmen batuan lepas yang tertransportasi, melainkan dari proses kimiawi, organik, atau gabungan dari keduanya. Batuan sedimen dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa poin. Yang pertama adalah berdasarkan warnanya. Warna pada batuan sedimen dibagi menjadi dua, yaitu warna lapuk dan warna segar. Warna lapuk adalah warna yang muncul pada permukaan batuan akibat terpapar lama oleh proses pelapukan, baik kimiawi, fisika, maupun biologis. Warna ini seringkali berada mencolok dan warna segarnya, karena mineral penyusun batuan mengalami oksidasi, hidrasi, atau karbonasi. Misalnya, basalt lapuk umumnya berubah menjadi kecoklatan hingga kemerahan akibat oksidasi mineral besi. Batu gamping lapuk dapat berwarna kuning kecoklatan, dan batu pasir lapuk sering tampak coklat kemerahan akibat akumulasi oksida besi pada butir-butir kuarsa. Lalu terdapat warna segar. Warna segar adalah warna yang terlihat pada permukaan batuan yang baru dipatahkan atau belum terpengaruh oleh proses pelapukan. Warna ini mencerminkan komposisi mineral aslinya, sehingga menjadi indikator yang lebih akurat dalam mengidentifikasi jenis batuan. Contohnya, batu kaping segar biasanya berwarna putih hingga abu-abu terang. Batu pasir segar berwarna abu-abu atau coklat muda, sedangkan basalt segar tampak hitam pekat. Lalu selanjutnya terdapat tekstur. Pada tekstur ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah ukuran butir. Ukuran butir adalah ukuran besar kecilnya partikel penyusun batuan sedimen yang biasanya dinyatakan dalam diameter rata-rata butir. Sifat ini menjadi salah satu parameter utama dalam sedimentologi karena mampu menggambarkan kondisi asal, proses transportasi, serta langkah pengendapan dari suatu batuan sedimen. Selanjutnya, pada tekstur juga terdapat kebundaran atau rondes. Kebundaran adalah ukuran derajat kelicinan atau ketajaman sudut butir sedimen yang menunjukkan seberapa jauh dan seberapa lama butir tersebut mengalami proses transportasi. Kebundaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah very angular, angular, subangular, subrounded, rounded, dan well rounded. Selanjutnya terdapat pemilahan. Pemilahan atau sorting adalah istilah dalam sedimentologi yang menggambarkan tingkat keseragaman ukuran butir penyusun suatu batuan sedimen. Ukuran ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada very well sorted, well sort, moderately sort, poorly sort, very poorly sort. Lalu selanjutnya ada kemas. Kemas dalam sedimentologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara butiran sedimen tersusun, saling bersentuhan, dan menempati ruang dalam batuan. Kemas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kemas terbuka, yang menggambarkan susunan butir-butir sedimen yang masih longgar dan tidak rapat. Butiran batuan hanya bersentuhan sebagian, sehingga terdapat banyak ruang kosong atau pori di antaranya. Ruang kosong tersebut biasanya terisi oleh air, udara, atau bahkan minyak gas dan bumi. Lalu yang kedua ada kemas tertutup. Kemas tertutup menunjukkan keadaan di mana butir-butir sedimen saling bersentuhan rapat, bahkan kadang saling mengunci. Ruang antar butir sangat sedikit karena sudah diisi oleh matriks halus atau semen mineral. Akibatnya, batuan dengan kemas tertutup cenderung memiliki porositas rendah dan permeabilitas buruk.
sehingga sulit dilalui oleh fluida. Lalu yang ketiga terdapat struktur. Struktur perlapisan batuan sedimen adalah fitur geologis paling fundamental yang menunjukkan bahwa batuan tersebut terbentuk dari proses pengendapan. Proses pengendapan berlapis ini adalah susunan lapisan-lapisan atau strata yang terbentuk seiring berjalannya waktu, satu di atas yang lain. Pada struktur batuan sedimen terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis perlapisan, bedding atau stratification. Batuan sedimen biasanya tersusun dalam lapisan-lapisan sejajar yang disebut perlapisan. Lapisan ini bisa tipis maupun tebal, tergantung pada jumlah dan kecepatan sedimen yang diendapkan. Perlapisan menunjukkan adanya perubahan kondisi dari satu periode pengendapan ke periode pengendapan berikutnya. Selanjutnya, terdapat perlapisan silang atau cross bedding. Lapisan ini tampak miring di dalam lapisan utama. Bentuk ini terjadi karena butir sedimen dibawa oleh arus air atau angin, lalu membentuk bukit pasir kecil atau ripple atau bukit pasir besar atau dune, yang kemudian bermigrasi. Lapisan silang sering dijumpai pada endapan sungai, delta, dan gurun pasir. Lalu selanjutnya terdapat struktur grade bedding. Grade bedding ini memperlihatkan susunan butir kasar di bagian bawah yang secara bertahap menjadi halus ke arah atas. Hal ini terjadi karena saat arus berkurang energinya, partikel kasar akan jatuh lebih dulu, kemudian diikuti partikel yang lebih halus. Grade bedding umum dijumpai pada endapan arus bawah laut atau turbidite. Yang keempat, terdapat komposisi. Batuan sedimen plastik tersusun oleh butiran-butiran penyusun utama, yaitu fragmen atau mineral, serta material pengisi berupa semen dan matriks. Hubungan ketiganya menentukan nama, klasifikasi, dan sifat fisik batuan. Yang pertama adalah fragmen. Fragmen adalah komponen utama penyusun batuan sedimen plastik. Fragmen berupa butir mineral atau pecahan batuan yang berasal dari hasil pelapukan dan erosi batuan asal. Kemudian diangkut oleh air, angin, atau es, lalu diendapkan. Yang kedua, yaitu matriks. Matriks adalah material halus, umumnya lano atau lempung, yang mengisi ruang di antara fragmen. Matriks biasanya ikut terendapkan bersama fragmen utama, sehingga merupakan bagian asli dari batuan. Yang ketiga, yaitu semen. Semen adalah mineral pengikat yang terbentuk setelah pengendapan. Melalui proses diagenesis, semen mengisi ruang antara fragmen dan mengikat butir-butir menjadi batuan yang padat. Selanjutnya adalah jenis batuan sedimen plastik berdasarkan skala Wentworth. Yang pertama adalah batuan berukuran kerikil atau lebih besar dari 2 mm berdasarkan skala Wentworth. Yang pertama terdapat konglomerat yang tersusun oleh fragmen besar atau kerikil, rakal, bongkah yang membundar baik, terbentuk dari pengendapan aliran sungai deras atau pantai berenergi tinggi. Lalu selanjutnya terdapat breksi. Breksi mirip batu konglomerat, tetapi fragmennya bersudut tajam, menunjukkan transportasi pendek atau pengendapan dekat. Misalnya, longsoran, kipas aluvial. Selanjutnya terdapat batu pasir yang berukuran 2 mm sampai lebih besar 1/16 mm berdasarkan skala Wentworth. Yang pertama ada quartz arenite atau batu pasir kuarsa. Batuan ini didominasi oleh kuarsa bersih dan bersih dari matriks. Selanjutnya terdapat arkos atau batu pasir feldspathic. Batuan ini kaya akan feldspar, menunjukkan pengendapan dekat batuan granit. Yang ketiga adalah grewite. Banyak matriks lempung sering terbentuk di lingkungan laut dalam atau turbidite. Selanjutnya terdapat batu lanau yang berukuran 1/16 mm sampai 1/256 mm. Batu lanau terbagi menjadi 3. Yang pertama, batu lanau kuarsa atau quartz silton, didominasi oleh butir kuarsa halus, biasanya keras dan berwarna abu-abu terang, terbentuk pada lingkungan berenergi rendah seperti dataran banjir, sungai, atau delta. Selanjutnya, terdapat batu lanau feldspathic atau feldspathic silton. Batuan ini mengandung butiran feldspar halus bersama kuarsa, menunjukkan pengendapan dekat sumber granit atau batuan beku asam. Dan yang ketiga adalah batu lanau litik atau litik silton. Batuan ini mengandung fragmen litik halus atau pecahan batuan vulkanik, metamorf, atau sedimen lain, umumnya di daerah tektonik aktif atau dekat gunung api. Selanjutnya adalah batu lempung.
yang berukuran lebih kecil dari 1/256 mm. Yang pertama, terdapat shell. Batu lempung yang sudah mengeras dan berlapis tipis. Sifatnya mudah terbelah menurut bidang pelapisan artificial. Warnanya beragam, mulai dari abu-abu, hitam, merah, hijau, tergantung kandungan mineral dan bahan organik. Shell banyak terbentuk di lingkungan laut dalam atau danau yang tenang. Selanjutnya terdapat claystone, batu lempung yang juga mengeras, tetapi berbeda dengan shell karena tidak mudah terbelah. Teksturnya lebih masif, kompak, dan biasanya berwarna abu-abu pucat atau coklat. Dan yang terakhir adalah mudstone, jenis batu lempung yang bercampur dengan butiran nanau atau silt, sehingga rasanya agak kasar dibanding claystone. Tidak berlapis jelas, warnanya biasanya abu-abu atau coklat. Demikianlah terkait penjelasan batuan sedimen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.